Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tau dua hal dulu nih sebelum menyampaikan review kali ini. Yaitu poin yang pertama, apa yang gue sampaikan sebisa mungkin minim dari spoiler. Dan poin yang kedua, review yang gue sampaikan biasanya mengandung dua sisi guys. Yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, saran gue kalau kalian pengen tahu review ini secara objektif dan juga berimbang, maka gue sarankan juga untuk mendengarkan penjelasan gue sampai tuntas. Oke, sebelum gue menjelaskan sejumlah catatannya, mungkin ada baiknya kalau gue memulai dari hal-hal yang gue suka terlebih dahulu. Nomor 1, jahitan cerita yang rapi. Episode 3 kali ini bisa dibilang mengadaptasi sejumlah cerita dan juga adegan dari beberapa film Marvel. Nah, tapi uniknya Marvel bisa dibilang juga cukup berhasil dalam menjahit elemen-elemen cerita dan juga adegan tersebut dengan rapi, sehingga menjadi satu cerita yang sama sekali berbeda guys. Nomor 2, plot twist yang bikin penasaran. Awalnya gue berpikir bahwa film ini bakalan secara sederhana bercerita tentang tukar-menukar peran seperti episode-episode sebelumnya. Well, tapi ternyata anggapan gue itu keliru guys. Episode kali ini secara cerdik memainkan plot twist dengan mengulur-ngulur klimaks dan juga emosi penonton, terutama soal siapa dalang atau karakter antagonis sebenarnya dari serangkaian teror yang menyerang para calon anggota Avengers. Nomor 3, move on dari jagoan favorit. What If episode 1 hingga 3 bisa dibilang secara nggak langsung perlahan membangun pondasi yang baik kepada penggemar, terutama untuk terbiasa melihat sejumlah karakter diisi atau bahkan digantikan dengan para pemeran yang baru. Dan pada episode 3 kali ini pun bisa dibilang semakin menegaskan hal tersebut, terutama setelah ada sejumlah karakter jagoan yang dalam tanda kutip sengaja direlakan kepergiannya. Keputusan Marvel ini cukup menarik ya menurut gue, karena untuk membangun MCU Phase 4, para penggemar memang butuh diajak untuk move on dari jagoan favorit lama mereka, seperti misalnya aja ada Iron Man hingga Black Widow. Dan di sisi lain, setidaknya para penggemar seharusnya mulai mengalihkan fokus mereka kepada jagoan-jagoan Marvel yang baru, seperti misalnya aja ada Shang-Chi dan juga Eternals. Well, itu tadi hal-hal yang gue suka, dan berikut adalah satu catatan aja dan bukanlah catatan negatif. Nomor 1, The Watcher yang makin misterius. Dalam episode 1 hingga 3, karakter The Watcher masih digambarkan sebagai pihak yang mengamati, sekaligus memperkenalkan penonton bahwa ada banyak realitas yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui. Nah, gue sih sebenarnya berharap ya soal siapa karakter The Watcher dan apa kemampuan mereka mungkin setidaknya bisa sedikit ditampilkan daripada hanya sekedar menceritakan narasi aja guys. Mungkin ini memang bagian dari rencana Marvel karena menurut kabar yang beredar, seluruh episode daripada What If ini saling berhubungan meskipun kelihatannya berdiri sendiri-sendiri. Dan konon katanya juga, karakter The Watcher akan diperkenalkan di beberapa episode menjelang akhir, terutama soal bagaimana asal-usul mereka serta siapa saja anggota daripada The Watcher. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu siapa anggota Avengers yang karakternya itu punya potensi untuk diceritakan secara mendalam. Well, gue rasa itu aja ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat dan juga sehat buat kalian, dan peace out.